Wen, ayo temani Tuan Qian minum lagi. Ayo. Minum lagi yuk Wen. Yuk, ayo, senang-senang Tuan Qian. Wen. Hahaha, pacar Tuan Qian mabuk. Malam ini biarkan dia menemani Anda. Silakan nikmati. Apakah hutang saya bisa diperpanjang beberapa bulan? Wang Hao, setelah 1 tahun pacaran, kamu tega memperlakukan saya seperti ini. Baiklah, saya kasih waktu 1 bulan lagi. Kamu suruh pilihan. Siapkan kamar untuk saya di lantai atas, saya yang atur. Saya ke toilet dulu. Mereka pasti akan mencari saya kalau tahu saya kabur. Tidak bisa ke toilet wanita. Saya Han Cheng Feng dari grup Han, sedang mencari sekretaris pribadi. Ada minat? Saya. Dengan kondisi Anda bisa cari sekretaris macam apa saja. Kenapa malah memilih saya? Saya butuh pria yang tampan. Untuk berpura-pura jadi sekretaris sekaligus. Kekasih saya. Sekretaris saya bisa. Tapi berpura-pura jadi kekasih Anda. Permintaan ini memang bisa-bisanya cari pria di toilet untuk berpura-pura jadi kekasih. Bukan? Kenapa dia memilih saya? Tuan Han, mungkin Anda salah paham. Saya memang tidak memenuhi kriteria Anda. Gaji sebulan 10 juta, tidak perlu datang kerja. Cukup ikuti perintah saya saja. 10 juta sebulan. Tapi kita sepakat dulu. Kita hanya jual jasa, bukan jual badan. Saya tidak tertarik dengan tubuhmu. Kalau begitu Tuan Han, kapan gajiannya? Nanti tinggal. Uangnya nanti saya transfer. Anda bisa pergi dulu. Wen, saya hanya sesaat tergoda, maafkan saya ya. Pria brengsek, sejak kamu mengkhianati saya, kita sudah putus. Han Cheng Feng serius ternyata. Sekarang ada uang untuk bayar biaya rumah sakit kakek. Tuan Han, ayah Anda menyuruh HRD. Sepertinya sedang mempersiapkan Putri Grup Yan untuk jadi sekretaris Anda. Jangan pedulikan mereka, nanti. Biarkan Piao Jiawen tetap di sampingku. Kamu cari orang untuk menyebarkan rumor. Tapi kalau semua orang, mungkin akan sangat merugikan reputasi Anda dan grup. Tidak masalah, aku ingin mereka. Mati rasa, pernikahanku. Tidak mungkin menjadi transaksi, oh ya. Wanita dengan kalung bulan sabit itu, sudah ketemu belum? Belum. Kakak Yuyaku. Dokter, biaya rawat inap sudah kubayar 3 bulan. Mohon rawat kakekku dengan baik. Non Piao, sejujurnya, kemungkinan kakekmu sembuh tidak besar. Kamu sudah berusaha lama, bagaimana kalau kita? Dokter, aku tidak akan menyerah. Han, Piao Jiawen sudah datang. Masuk. Han, aku datang kerja. Kak Cheng Feng. Cepat berdiri di sampingku, jangan kaku. Kenapa kamu datang? Tentu saja untuk menjadi sekretaris pribadimu. Putri dari grup Yan, mau jadi sekretarisku. Aku tidak sanggup. Aku baru pulang dari luar negeri. Ayahku langsung menyuruhku mengambil alih bisnis keluarga, jadi datang ke Kak Cheng Feng untuk belajar. Maaf, aku sudah punya sekretaris. Kamu lebih baik magang di perusahaan lain. Seperti yang kamu lihat, aku hanya butuh sekretaris pria. Saranku, jangan buang waktumu padaku. Han, kamu jahat. Non Yan masih melihat. Di depan orang lain,
kamu macam-macam padaku. Kalau tersebar, itu tidak baik untukmu. Kak Cheng Feng, kamu sengaja begitu ya? Non Yan. Ini aku yang sebenarnya. Aku tidak percaya. Non Yan. Mungkin Han takut aku salah paham. Tapi, harap kamu bisa jaga rahasia kita. Ih, jijik banget. Perhatikan ucapanmu, ini kantorku. Dia orangku. Kamu tunggu saja. Itu Han. Ah, Barusan puaskan penampilanku. Kamu maksudnya apa? Barusan aku peluk dan peluk sesuai permintaanmu. Sekarang malah jijik. aku nggak peduli kamu gay atau straight. Kita cuma acting, jangan serius. Malam ini jam 7 aku harus ketemu kamu keluar. Piao Jiawen. Kenapa pas penting malah ngadat? Kak Cheng Feng, Cheng Feng, Paman Yan. ayo duduk-duduk. Kita bahas urusan bisnis dulu. kenapa baru datang cepat-cepat? Jawen, akhirnya kamu datang. Ah, udahlah, bantuin aku. Darurat banget. Kak Ling, Jangan banyak bicara, kamu tahu klien hari ini sebesar apa. Kerja bagus, aku naikin gaji kamu. Kak Ling, Cepat ganti, tamu ada di ruang 622. Jangan sampai salah. aku mau resign, boleh kan? Ya udah, bantuin dia anterin minuman dulu. Harus bilang sama Pak Han. Pas-pasan listriknya. Kita nggak cuma urusan bisnis ke depan dua keluarga kita. Harus lebih dekat anak saya Ruyu. Sudah gede belum punya pacar cewek ini pilih-pilih. Kecuali kamu, dia nggak mau sama siapa-siapa. Ayah, Hari pertama kerja berani bolos. Nanti aku urus kamu. Han Cheng Feng kenapa ada di sini? Waduh, cepetan selesai, buruan kabur. Ini minuman yang Bapak pesan. tunggu. Kayaknya ini bukan minuman yang kami pesan, kenapa sih? Maaf. Aku ganti sekarang. Minuman itu aku yang pesan. Piao Jiawen. Maaf Bapak, salah orang. Aku ambil handuk buat lab. Berhenti. Kak Cheng Feng kan katanya cuma mau sekretaris cowok. Ini kan Piao Jiawen kamu. Sekretaris Piao, ini kejutan yang kamu berikan untukku. Sudah kubilang aku tidak kenal siapa Piao Jiawen. Siapa kamu ini tidak mungkin. Ada dua orang yang persis sama kecuali. Kembar. Han Zong sebenarnya. Aku punya kakak kembar yang sudah lama hilang. Orang tuaku bilang saat aku berusia 3 tahun, kakakku diculik. Kalau kamu kenal kakakku, bisakah kamu memberitahu aku di mana dia? Bagaimana kamu tahu aku dipanggil Han Zong? Sial, kebiasaan. Anda yang terkenal itu. Aku masih punya mata untuk melihat. Tolong bantu aku mencari kakakku. Sudah cukup kalau mau cari orang, pasang pengumuman. Jenggen Sental Kokok Cheng Feng. Cheng Feng lihat bajunya basah. Cepat selesaikan ini. Sebentar lagi kita ada kontrak untuk dibicarakan. Anda keluar dulu. Kak Ling, kamu bikin aku sengsara. Aku tidak mau kerja lagi, gaji bulan ini juga tidak usah. Kalau ada yang cari aku, jangan beri informasi pada mereka. Han Zong, ini kenapa? Jangan tanya. Sekretaris Piao kan sudah masuk. Bos, Piao Jiawen. Aku tahu kamu tidak sesederhana itu. Piao Jiawen, kemarin malam kamu kemana? Kemarin malam aku sibuk merawat kakek. HP lupa diisi.
Masih berani ketika bolos sekali potong gaji 10.000. Jangan dong, aku bersumpah. Benar-benar tidak akan ada yang kedua kalinya. Kalau begitu aku tanya, apa kamu punya saudari kembar? Saudari kembar. Han Gong, sebenarnya waktu kecil aku pernah kecelakaan. Hal-hal dulu aku tidak ingat, sumpah. Sekarang aku tidak bohong. Drama banget, kamu terlalu banyak nonton drama pendek. Aku serius. Baik, aku ajak kamu ketemu dia. Tunggu dulu. Ada apa? Aku belum siap. Siap apa? Kamu tidak tahu. Sejak kecil aku dibesarkan oleh kakek. Kakek yang membesarkanku sendiri. Sekarang kakek terbaring sakit. Kalau aku punya keluarga lain, mereka pasti menganggap kakek sebagai beban. Sudahlah. Bukan, kamu laki-laki kok menangis. Kalau sudah siap baru bicara, jangan menangis. Orang ini pernah kamu lihat? Tidak kenal. Kali ini, Nona Yan. Orang ini benar-benar tidak aku kenal. Baik. Apa yang kalian mau, saudara kembar? Bagus juga idemu. Lalu aku harus bilang apa? Kalau Han Cheng Feng tahu aku perempuan, kerjaan bergaji tinggi ini pasti batal. Jangan bilang, kerjaan ini lumayan seru. Grup Han tidak bisa kita ganggu. Mungkin lebih baik kamu berhenti sekarang. Tidak bisa. Han Cheng Feng bayarnya terlalu banyak. Siapa yang mau menolak uang? Hanya masalah uang. Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta pada si tampan Han Cheng Feng. Jangan ngomong sembarangan, Han Cheng Feng mungkin suka sama laki-laki. Benarkah? Hei Kak Ling, Jawen, cepat ke Blue Bar. Ada masalah? tunggu di rumah dulu. Apa? Kak Ling, Sekretaris Piao. Harusnya aku panggil Nona Piao. kamu sudah tahu. Lepaskan Kak Ling, ini tidak ada hubungannya dengannya. Kamu mau mengajari aku? Wanita yang berusaha merayu kakak Cheng Feng. Banyak, tapi sepertimu. Yang menyamar jadi laki-laki untuk menipunya. Aku baru pertama kali melihat ini. Nonyan, mungkin kamu salah paham, aku menjadi sekretaris Pak Han. Hanya untuk uang, aku tidak punya niat lain. Jangan berkelit lagi, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu yang mendekati Cheng Feng. Itu semua permintaan Pak Han sendiri. Mana mungkin, Cheng Feng mana mungkin. Suka pada kamu yang seperti pria kasar. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Lepaskan Kak Ling, dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Baiklah, aku bisa melepaskannya. Tapi kamu harus jujur pada Han Cheng Feng tentang semuanya, lalu pergi dari kota ini. Menghilang selamanya, kalau tidak, aku punya banyak cara untuk membuatmu menghilang dari dunia ini tanpa suara. Apa maksudnya mengundurkan diri tiba-tiba? Saudara kembariku menemukanku. Dia akan membawaku pulang untuk mengakui leluhur, Pak Han. Cari orang lain saja untuk menjadi sekretaris. Kalau mau pergi boleh, kembalikan uang 100.000 yang kuberikan. Dan bayar denda 1 juta. 1 juta. Ini terlalu kejam. Kalau tidak bisa bayar, tinggallah denganku dengan patuh. Barusan hanya bercanda. Siap melayani Pak Han. Aku pergi dulu ya. Kak Cheng Feng, kamu tidak bisa mempertahankan Piao Jawen. Yan Ruyu, memilih siapa sebagai sekretaris adalah kebebasanku. Bukannya kamu bilang, kamu hanya mau sekretaris pria, kamu belum tahu kan? Dia sebenarnya seorang wanita. Apa katamu? Dia tidak punya saudara kembar, malam itu di bar. Wanita yang mengantar minuman, itu dia sendiri. Yan Ruyu, kamu bilang dengan tubuhnya seperti ini. Kamu bilang dia wanita. Tolong lain kali cari alasan. Yang lebih baik, baru menipuku. Kak Cheng Feng, kamu tidak percaya padaku. Baiklah, mari kita buat seluruh perusahaan menjadi saksi. Ayo. Semua lihat baik-baik, Piao Jawen menyamar sebagai pria dan masuk ke perusahaan. Mungkin punya tujuan lain, Piao Jawen. Berani tidak kamu di depan semua orang melepas baju atasmu, untuk membuktikan jenis kelaminmu? Non Yan. Ini tidak pantas. APA Yang Tidak Yan Pantas. Ruyu ini adalah grup Han. Bukan rumahmu, jangan meremehkanku. Kakak Cheng Feng, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Piao Jawen berubah menjadi pria untuk menipumu, pasti ada niat jahat.
Cepat lepas, kenapa ragu takut ya? Jiawen, kalau Nona yang sudah bilang begitu. Kamu buktikan saja semuanya pria. Pria yang perlu malu-malu kalau perlu bikin wanita. Menghindar dulu. Jiawen, jangan-jangan kamu sengaja menyamar sebagai pria untuk mendekati Pak Han. Cepat lepas. Lepas. Kita lihat dong. Aku lepas. Sephat lipat. Sudah cukup, mau lepas ya? Semua pria berdiri semua. Lepas baju atas kalian semua. Kakak Cheng Feng, bukan itu maksudku. Sekretarisku pria atau wanita. Aku masih bisa membedakan. Banyak pria yang tampan, apakah kamu harus membuka baju mereka semua? Untuk membuktikannya dan kalian juga. Kalau masih ribut, pergi semua. Aneh. Kenapa jantungku berdetak cepat sekali? Ayo pergi. Pak Han dan Piao Jiawen, sebenarnya ada apa sih? Pak Han kemungkinan besar gay. Terima kasih. Jangan terima kasih, aku hanya ingin membuat Yan Ruyu menyerah saja. Tidak pergi itu. Kenapa kamu begitu percaya padaku? Dulu aku bertemu denganmu di toilet pria. Mana ada wanita yang masuk toilet pria tanpa alasan? Piao Jiawen. Kamu pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Serang? Tunggu. Bilang, Nona dan aku bisa menciptakan kesempatan untukmu dan Han Cheng Feng. apa katamu? Kamu mengusirku bukankah untuk bersama Han Cheng Feng? Aku bisa menciptakan kesempatan untuk kalian. Benarkah katamu? Aku jamin dengan kehormatanku. Baiklah, lalu apa yang harus dilakukan? Besok aku kebetulan akan menemani Pak Han menginspeksi Hotel Longsheng. Nanti aku akan membuatnya mabuk. Baiklah, kita lakukan sesuai dengan yang kamu katakan. Apa? Kamu mau menjodohkan Yan Ruyu dan Han Cheng Feng? Kamu tidak demam kan? Ya sudah, tidak ada pilihan lain. Ini hanya strategi untuk menunda waktu. Lalu apa rencanamu besok? Kamu ikut aku besok. Tidak mau. Aduh, Aduh, Ayo minum, jangan ada yang pelit. Aku agak mabuk. Ayo makan. bagaimana perkembangan situasinya? Bodoh? Nanti Han Cheng Feng harus minum ini. Bagaimana dengan urusan wartawan itu? Kakak Cheng Feng, Kakak Yuya. jangan lagi memikirkan kakak Yuya MU. Malam ini, kamu milikku. Halo, apakah ini Nona Yan? Saya wartawan dari stasiun TV Hai Si. Saya sudah sampai di Hotel Longsheng. Baik, saya sekarang turun untuk menjemputmu. Tunggu sebentar. Sebenarnya, kakak Cheng Feng dan saya saling mencintai. Hal ini terjadi secara alami. Benarkah? Nona Yan, saya tahu kamu ingin membela saya. Tapi kenyataannya adalah kenyataan, kami berdua tidak ada hubungannya. Mengenai hal ini, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan. Bangsat, kembali. Pak Yan, tenang saja. Saya pasti akan membuat Cheng Feng bertanggung jawab. aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana kalau kamu jujur saja pada Han Cheng Feng? Kamu memberinya obat, dan kamu tidur dengannya. Dia bahkan tidak tahu kamu perempuan. Aduh, tidak bisa. Kalau Han Cheng Feng tahu saya perempuan,
pasti dia akan membunuhku. Lalu kamu rela melihat dia dan Yan Ryu jadi bahan gosip. Sangat menyebalkan. Aku tanya, apakah kamu suka Han Cheng Feng? Sedikit sih. Aduh. Dia adalah CEO dengan kekayaan triliunan. Saya mana pantas untuknya. Apalagi, sepertinya di hatinya ada seseorang. Kakak Yuya. Sebutan yang aneh ya. SST, ini adalah titik sensitifnya. Jangan biarkan orang lain menyebutkannya. Hei, Piao Jiawen, kamu kemana? Aku kasih kamu waktu setengah jam untuk muncul di hadapanku. aku segera datang. Kamu dan Liteng pergi ke kantor berita? Segera tekan rumor itu. Kalau tidak, aku akan dipaksa menikah. Pekerjaanmu juga akan hilang. Han, mungkin orang tadi malam. Bukan Nona Yan. Tadi malam kamu selalu bersamaku. Kenapa aku bisa diracun? Kamu lihat apa saja? Kamu tiba-tiba seperti berubah. Lalu Nona Yan datang. Dia membawamu ke kamar. Dia kemudian pergi. Liteng menemukan petunjuk di hotel, lalu putus. Rekaman CCTV juga dihapus, aku dan dia. Apakah ada sesuatu? Sudah tidak penting lagi. Tunggu saja orang yang meracun itu. Sendiri yang menunjukkan dirinya. Han. Sebenarnya aku punya cara untuk membantumu. Katakan. Tapi mungkin kamu harus berkorban sedikit. Cowok, minum dulu. Kamu adalah Piao Jiawen. Adiknya. Apa sih? Aku ini Piao Jiawen. Pinjam baju. Bagaimana? Lumayan kan? Hanya saja dadanya kecil. Kalau tidak, aku pikir kamu wanita. Huh. Kerja sama, ada yang memotret. Kamu cukup mahir, dulu sering main seperti ini. Aku melakukan ini semua untukmu. Ini namanya mengorbankan diri untuk teman. Aku sampai bisa mencium seorang pria. Kenapa jantungku berdetak kencang? Aku tidak akan berubahkan. Hei Han. Kita semua pria, mencium itu biasa saja. Aku sama sekali tidak peduli. Mari kita ke tempat berikutnya. Aneh, kenapa aku merasa? Dia seperti kakak Yuya, aku benar-benar gila. Kamu ini lumayan enak dipegang. Ini kan untuk mendukung kamu berdandan seperti wanita, palsu bermain peran sampai tuntas. Kalau begitu, biarkan aku melakukannya lagi. Kamu gila ya? Han Shao terkenal playboy, ketemu 3 cewek diam-diam. Han Shao, biasanya kelihatannya baik-baik aja. Ternyata di belakang layar mainnya gila juga. Masalah Yan Xiaojie emang nggak ada apa-apanya. Dulu kan ada rumor dia gay. Ternyata dia bisa sama cewek dan cowok. Hahaha. Han Zong, waktu itu aku nggak sengaja mukul kamu. Kan cowok. Cowok sama cowok nggak boleh dekat-dekat. Meskipun kita udah ciuman.
Diam aja deh, nggak ada yang anggap kamu bisu. Aku nggak potong gaji kamu, berisi kayak nyamuk. Sekarang kamu panggilannya nyamuk aja. Cheng Feng gege, foto-foto itu gimana sih? Yan Xiaojie, foto-foto itu kamu juga udah lihat. Aku ini bukan orang yang bisa kamu percaya buat seumur hidup. Aku nggak percaya, foto-foto itu pasti palsu. Kamu bukan orang kayak gitu. Bagaimana foto-foto itu bisa palsu? Di HP Yan Xiaojie, bukan ada foto kita di ranjang juga. Ini namanya balas dendam. Dengan cara yang sama. Kenapa cuma kena air dikit langsung flu? Kamu lemah banget, pulang aja, rendam goji berry, aku kasih cuti sehari. Terima kasih, bos. Yan Xiaojie, kenapa kamu datang? Cewek yang bawa Cheng Feng gege malam itu, siapa sih? Aku juga nggak tahu. Yan Xiaojie, kamu cantik dan kaya. Cowok apa sih yang nggak bisa kamu dapat? Kamu ngerti apa? Yang nggak bisa didapetin itu yang paling bagus. Han Cheng Feng juga begitu kan? Selama ini dia terus ingat Yue yang jelek itu. Aku udah dengar banyak orang cerita. Ini aja kamu nggak tahu. Dia itu bulan purnama di hati Cheng Feng gege. Cuma waktu kecil dia hilang. Selama ini, Cheng Feng gege terus nyari dia, makanya dia nggak peduli sama aku. Tapi udah lama banget. Gimana mau nyari? Dulu Cheng Feng gege kasih dia. Han Zong bilang kalungnya kayak gini. Yan Xiaojie, Ah, kamu sakit ya? Kalau sakit harus istirahat yang cukup. Ayo, aku tiba-tiba ingat ada urusan. Kamu istirahat dulu ya, aku duluan pergi. Nona Yan, ini Yan Ruyu. Kok tiba-tiba berubah sifat? Nanan, kayaknya aku mau gosong nih. Duh sayang, aku lembur hari ini gak bisa pulang. Kamu tahan dulu ya. Nyamuk-nyamuk. Aku kayak berhalusinasi. Han Cheng Feng kok bisa ada di tempat tidurku? Gak halusinasi. Duh, Tiduran aja. Gak nyangka di rumah juga aneh, pakai piyama kayak cewek. urusan aku pakai apa? Kok kamu bisa masuk? Aku nelpon, ketok pintu gak ada jawaban. Aku kira kamu kenapa-napa, jadi minta bantuan satpam buka kunci. Bos Han. Kok perhatian banget sama aku? Aku cuma merasa kamu sakit. Aku juga punya tanggung jawab, sebagai atasan. Datang menjenguk bawahan, kan wajar. Aku ambilkan handuk. Sok tuh. Kamu punya pacar. Ah. Kamu udah tinggal bareng, kenapa gak lapor ke bos? Maksudmu Nanan, dia bukan. Pura-pura jadi pacar aku. Pacar kamu tahu gak? Dikira selingkuhan gimana? Piao Jiawen kamu ini. Gak bertanggung jawab banget. Kamu dulu juga gak bilang. Aku gak boleh punya pacar. Aku. Bos Han. Bisa sama cewek cowok. Jauh-jauh ya, aku gak tertarik sama cowok. Udah deh, aku cuma bercanda. Dia sahabat aku. Beneran. Percaya gak percaya nanti dia balik, kamu tanya sendiri. Terus kenapa tinggal sama cewek? Apa kamu suka sama dia? Ah, udah lama mau berbuat jahat ya? Bos Han, kamu tahu gak, penampilan kamu sekarang kayak lagi cemburu. Kalau mau berbuat jahat, cuma sama kamu dong. Suka ngomong sembarangan ya? Kurang parah sakitnya ya? Gak apa-apa. Minum air. Han Dong, sebenarnya kamu lumayan bisa ngurus orang. Kalau aku cewek, mungkin aku bakal jatuh cinta sama kamu. Untung kamu cowok, kalau enggak. Kalau enggak gimana? Udah deh dia kan cowok. Masa iya aku jatuh cinta sama cowok? Enggak boleh,
Hatiku cuma buat kakak Yuya. Mikir apa sih? Oh, gak ada apa-apa. Kamu istirahat aja. Aku duluan ya. Kamu si anak boros, pasti sengaja bikin gosip. Maluin nama keluargahan. Aku udah dewasa. Aku bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Tapi kamu gak boleh pakai alasan apapun untuk mengontrol pernikahan dan hidupku. Jangan-jangan kamu masih kepikiran sama si Ryuya itu. Dulu aku bohong bilang dia pindah sekolah. Aku takut kamu sedih. Sebenarnya keluarganya kena musibah. Sudah bertahun-tahun, mungkin dia sudah gak ada harapan lagi. Udah lupakan aja deh. Enggak. Kalau seumur hidup aku gak nemu dia, aku bakal hidup sendirian. Kamu, ketua direksi. Ayah, cepat bawa ke rumah sakit. Benar-benar nasib sial. Wang Hao, urusan dulu kamu ganggu aku udah aku maafin. Aku gak bakal biarin kalian ganggu kakekku. Piao Jiwen Jangan Karangajar, aku kenalan kamu ke Qianzong. Itu karena aku hargai kamu. Sekarang anak Qianzong tangannya patah. Sekarang juga harus dirawat inap. Kakekmu si tua bangka itu. Dia ngapain nguasain tempat tidur? Kamu ngapain marahin kakekku? Piao Jiawen, aku kasih muka ya. Kita kan udah 2 tahun bareng, aku kasih kamu kesempatan. Kamu teminin aku semalam lagi, aku lepasin kalian. Cih, Diam aja apa? Serang. aku udah bayar biaya rawat inap. Mau ambil paksa tempat tidur juga, rumah sakit gak bakal setuju. Kamu belum tahu ya? Direktur rumah sakit ini adalah Pak Kian. Kalian ini memanfaatkan kekuasaan untuk menindas. Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh kakekku. Baiklah, kamu tidak perlu menyelamatkan kakekmu lagi. Hari ini aku akan mengantarmu. Ah, Pak Han, Panggil direktur kalian ke sini. aduh Pahan, kenapa kamu datang Pak Kian? Diam. Kudengar ada yang main koneksi di sini. Di rumah sakit merebut tempat tidur dan memukul keluarga pasien. Pasti ada kesalahpahaman. Pahan, saya jamin hal ini tidak akan terjadi lagi. Kamu ini memalukan, cepat pergi. Kalian juga pergi. Jangan khawatir, aku akan segera memindahkan kakekmu ke Shacheng. Di sana ada teknologi medis terbaik. Pak Han. Aduh, kamu ini laki-laki kok menangis, tidak malu ya? Terima kasih, kamu benar-benar baik padaku. Ah baiklah, kamu tidak perlu terlalu terharu. Ini. Hanya tunjangan dasar perusahaan. Apakah Piao Jiawen benar-benar orang yang Cheng Feng ingat? Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkannya tinggal lagi. Masuk. Pak Han, terima kasih telah membantu memindahkan kakekku. Aku tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan padamu. Aku sengaja membuat sarapan. Wah, bentuknya cukup unik. Rasanya enak. Kalau kamu suka, aku akan membuatkannya setiap hari. Laki-laki kau masak untukku setiap hari. Tidak aneh ya? Sebagai sekretaris, memperhatikan kesehatan makan bos sangat wajar. Benar juga. Kak Cheng Feng. Kenapa kamu masuk tanpa ketuk pintu lagi? Begini, aku dan teman-teman ada piknik di pinggir kota akhir pekan ini. Aku sengaja mengundangmu, mau ikut tidak? Tidak. Piknik itu bagus. Pak Han, aku juga sudah lama tidak keluar. Ayo kita pergi bersama. Kalau kamu mau pergi, aku ikut aja. Apa aku sudah bilang sama kamu? Jangan ada pikiran macam-macam sama Kak Cheng Feng. Nggak ada, Miss Yan. Gak ada, kayaknya aku sudah bilang sama kamu. Kak Cheng Feng punya orang yang dia suka. Aku bilang ini, semuanya untuk kebaikan kamu. Aku ngerti. Ngerti aja bagus. Piknik akhir pekan ini harus berjalan baik. Buat kesempatan buat aku dan Kak Cheng Feng. Bawa barang-barang itu makan di sana. Jangan ganggu aku dan Kak Cheng Feng. Kak Cheng Feng, lagi sibuk apa? Ngeselin. Han Cheng Feng sialan ini berurusan sama banyak cewek. Dan sama aku, cowok, berantem-berantem. Nggak benar. Dia deket sama siapa? Urusan aku apa? Aku peduli dia buat apa. Miss yang tenang aja, asal Piao Jiawen makan jamur beracun itu.
Kemungkinan besar susah selamat. Kalian ngobrol aja dulu. Liteng, nyamuknya mana? Barson. Lihat sekretaris Piao ke arah sana. Kamu sendirian di sini ngapain? Aku ngapain aja, kamu ngapain ikut campur? Siapa yang bikin kamu marah? Kok kayak makan peluru? Nggak ada yang bikin aku marah. Cowok juga ada hari-hari nggak enak. Nggak temenin misian, ngapain cari aku? Aku nggak sengaja cari kamu. Aku cuma kebetulan lewat ke sini. Hah, Aku bilang apa? Ternyata di sini makan sendiri. kamu makan punya aku ngapain? Mau makan cari tuh, sahabat karib kamu, minta dia bakar. Bukan? Kamu kok akhir-akhir ini kayak cewek? Kita kan masih temenan. Makan punya kamu sedikit kenapa? Kamu kenapa? Nggak apa-apa kan? Perut sakit. Jamurnya ada masalah. Aku telepon ambulans. Aduh, aku antar kamu ke rumah sakit. Apa aku mau mati? Kamu bodoh ya? Aku nggak bakal biarin kamu mati. Sebenarnya, mati bersamamu juga enak. Kenapa terdengar seperti bunuh diri cinta? Aku tidak mau dengar kata-kata dari Raja Neraka. Han, apa kamu tidak menyadari? Aku ada yang berbeda. Kamu benar-benar keracunan. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Aku masih ada satu keinginan terakhir. Bilang, Bisakah kamu menciumku sekali lagi? demi saudaraku. Aku tahu kamu jijik karena aku pria. Tidak usah menciumku, boleh kan? Sepertinya aku sudah mulai menyukaimu. Han, kamu sudah bangun. Bagaimana dengan nyamuk? Tenang. Bagaimana dengan jamur beracun itu? Tim keamanan menyelidiki itu sebagai kecelakaan. Akan ada hukuman untuk penjual jamur. Kecelakaan. Semua orang yang makan jamur baik-baik saja. Semua jamur beracun ada di nyamuk. Kamu bilang ini kecelakaan. Kamu bilang Yan Ruyu kenapa menarget nyamuk? Yan Ruyu di mana? Dia teras menanjus dan merenjak. Kemudian dijemput oleh Yan. Kamu benar-benar membuatku takut. Kenapa tiba-tiba makan jamur beracun? Aku sudah memasak sup ayam untukmu. Anak ini, baru keluar rumah sakit sudah mikirin cewek. Sementara aku datang untuk menjengukmu. Kamu mencari apa? Nanan, apa kamu melihat kalungku? Tidak, kenapa? Tidak ketemu. Itu kalung yang aku pakai sejak kecil. Bagaimana ini? Tenang, jangan panik. Kita Sudah cari lagi. mencari di mana-mana tapi tidak ketemu. Bos, bisakah Anda membuat kalung yang persis sama seperti ini? Model ini bisa. Kamu seharusnya tidak mendengar apa yang aku katakan waktu itu. Aku sama sekali tidak peduli apa yang kamu katakan. Han, waktu itu aku minta kamu menciumku. Untuk membuatmu tetap sadar, sengaja membuatmu marah. Tenang saja, aku sama sekali tidak tertarik pada pria. Kenapa? Kamu tidak percaya. Xiaoli, malam ini ada waktu. Yuk, makan bersama. Malu. Aduh, Nyamuk, Hanzong akhir-akhir ini moodnya naik turun. Apa karena kamu?
Masa sih? Kurasa dia sedang menopause. Kalian tidak ada kerjaan ya? Han Zong, tugas yang Anda berikan sudah selesai. Barusan ketemu Sekretaris Piao, ngobrol sebentar. Ternyata Han Zong pelupa ya. Anda tidak memberi saya pekerjaan, jadi saya tidak ada kerjaan. Sekarang kamu pergi ke Sacheng cari petunjuk tentang Xiao Yuya. Kalau tidak ketemu, jangan pulang, kamu pergi ke kantor saya. Bersih-bersih, tidak boleh ada debu sedikit pun. Kalau ada, jangan harap pulang. Orang macam apa sih? Hampir pulang gimana bisa bersih-bersih? Tidak? Kenapa saya marah? Tidak sopan. Baiklah, tidak menghukum mereka. Kalian tidak mengerti apa yang saya katakan. Suruh bersih-bersih malah ngambek. Saya tidak berani. Presiden grup Han yang terhormat moodnya naik turun. Itu baru namanya ngambek. Sudahlah, keluarlah. Saya malah menganggapmu sebagai tipe ideal. Berdasarkan apa marah-marah tidak jelas pada saya. Pria brengsek. Tunggu sampai saya mengumpulkan cukup uang untuk biaya pengobatan kakek. Saya tidak akan melayanimu lagi. Dokter, ada teman, Xiao Li, selalu karena seseorang. Lalu modnya tidak stabil. Menurutmu ini kenapa? Oh iya, mereka berdua pria. Xiao Li ini, seperti apa gejalanya? Yaitu, ketika melihat orang itu terlalu akrab dengan rekan kerja lain. Dia akan menjadi sangat marah. Sangat berbeda dengan kepribadiannya yang biasanya tenang. Tidak peduli orang itu, terlalu akrab dengan rekan kerja pria atau wanita. Xiao Li melihatnya akan marah. Oh iya, Kalau begitu Han Zong, lebih baik Xiao Li datang sendiri ke sini. Aku curiga orientasinya bermasalah. oh oke, terima kasih dokter. Aku akan memberitahunya. Tidak mungkin. Hatiku hanya untuk Xiao Yuya. Bagaimana mungkin aku suka sama pria? Piao Jiawen masuk sini masuk. Ada perintah apa lagi, Pak Han? Atur jadwalnya. Sebentar lagi temani aku ke bar cari cewek minum. Pak Han, ayo minum. Ayo minum-minum. Pria memang tidak ada yang baik, mati saja kau. Kita minum saja, kita habiskan. Sekretaris Piao suka sama pria dan wanita ya? Kayaknya kau yang suka sama pria dan wanita. Pak Han terlalu ikut campur. Jangan lupa siapa dirimu. Tidak lupa. Aku sekretaris Pak Han. Lihat Pak Han bermain dengan adik kecil senang. Aku juga ikut senang untuk Pak Han. Cewek di samping juga kan Pak Han yang atur. Selain sekretaris. Ini bisa dikatakan. Katakan. Aku sekretaris Pak Han. Dan kekasih. Kabarnya ternyata benar Han suka pria. Pria ganteng yang aku temui, kenapa semuanya gay? Kalian semua pergi dari sini. Aduh. Maaf, aku ketinggalan di sini, aku ambil langsung pergi. Kalian lanjutkan nanti, aku tutup pintunya. Pasti tidak akan ada yang ganggu lagi. Mau lanjut? Aku kasih tahu ya, aku tidak tertarik sama pria, jangan macam-macam sama aku. Aku cuma lihat ada kotoran di wajahmu. Sebetulnya aku. Berdasarkan apa kau berani menghina aku? Aku kasih tahu mau kau pria atau wanita. Aku tidak akan suka sama kau, kau dipecat.
Aku mau kasih tahu aku wanita. Mobil. Sudah ketemu Xiao Yuya. Kita cari sekian lama belum ketemu juga. Pak Han, apa kau? Apapun itu Pak Han suka pria atau wanita. Siapa itu Kak Yuya? Kamu harus berusaha dong. Kamu sekarang kayak gimana sih? Saya sudah berusaha, tapi tidak ada gunanya. Jadi sekarang saya menyerah. Kalau kamu tidak mau, saya yang akan pergi. Kalian ini. Nona, kamu tidak bisa melihatnya ya. Saya dan Kak Cheng Feng akan bertunangan. Siapa ini? Tidak kenal. Kamu kenal saya atau tidak penting, tapi kamu masih peduli sama Wenwen nggak? Segera pergi dari sini, kalau kamu masih ngomong sembarangan, saya akan panggil satpam. Brengsek, Wenwen masih ingat sama kamu. Kamu nggak pantas sama dia, anjing. Kamu, Kak Cheng Feng. Nona Yan, pertunangan kita dibatalkan ya. Kamu bilang apa? Semua tamu penting di High City sudah datang. Kamu mau saya jadi apa nanti? Maaf, Li Teng. Han Xiao. Beritahu tamu kalau acara pertunangan dibatalkan. Ambil rekaman CCTV di kompleks dan pintu masuk beberapa hari ini. Lihat apakah Wen Wen pernah datang. Wenwen, si brengsek itu hari ini bertunangan sama Yan Ruyo. Kamu masih ingat dia buat apa? Apa? Nanan. Saya ingin meninggalkan High City. Bagus, pergi ke High City saja. Kamu bisa merawat kakek di sana. Han Zong, sekretaris Piao sudah datang. Dia berdiri di depan pintu sebentar, baru saja naik mobil. Selamat tinggal High City. Selamat tinggal Han Cheng Feng. Piao Jiawen. Saya menyesal, saya. Kamu bisa kembali jadi sekretaris. Saya nggak benci kamu lagi, mulai sekarang. Yang penting kamu ada di samping saya. Piao Jiawen. Dua cewek yang tinggal di sini baru saja bawa koper pergi. Dua cewek, bukan satu cowok satu cewek ya. Selalu dua cewek kok. Keduanya cewek. Piao Jiawen itu cewek. Dokter, gimana kabar Nona Piao? Apakah dia baru saja mengalami trauma atau tekanan psikologis? 2 tahun lalu, bisa dibilang patah hati. Sejak saat itu, energiku kurang. Lesu, murung, lelah, nafsu makan hilang. Gejala penolakan sosial muncul. Secara umum ya. Melihat kondisi Nona Piao saat ini, tampaknya depresi sedang. Sebenarnya sudah sangat parah. Jika tidak segera diobati, mungkin akan berubah menjadi depresi berat. Saat itu mungkin akan muncul pikiran atau tindakan bunuh diri. Sebegitu parah ya? Baik, saya mengerti. Jangan biarkan pasien emosi, cepat pergi, kalian kenal. Dia kenapa? Orang ini masuk setengah tahun yang lalu.
Waktu masuk juga depresi sedang. Tapi kondisinya lebih buruk dari kamu. Baru masuk, seharian hanya berbaring tidak bergerak. Suasana hati rendah, menolak berkomunikasi. Katanya karena seorang wanita. Terlalu lama tidak bicara jadi seperti ini. Kalau dirawat lagi sebentar, mungkin sudah bisa bicara. Karena kalian kenal. Sering-seringlah ngobrol bersama. Ini baik untuk kalian berdua. Wanita mana yang membuatmu seperti ini? Apakah tunanganmu Yan Ruyu? Atau kakak Yuea Mu? Tidak bisa memberimu kertas dan pena. Bagaimana kalau kamu bunuh diri atau melukai diri sendiri? Sudahlah, kita semua saudara. Selama ini aku akan merawatmu dengan baik. Setelah kamu sembuh, temui wanita-wanitamu itu dan bicaralah baik-baik. Jelaskan semua masalahnya. Mengapa membuat dirimu seperti ini? Wenzi, akhirnya aku menemukanmu. Sudahlah, kalian berdua akan menghabiskan waktu lama di rumah sakit. Masih banyak waktu untuk bertemu. Emosi hari ini terlalu bergejolak. Ayo kita semua cepat kembali istirahat. Li. Kamu ingin bertemu Li Teng. Hanya Li Teng yang tahu semua kebenaran. Dia datang, kamu akan mengerti perasaanku. Tolong beritahu keluarganya, dia ingin bertemu Li Teng. Baik, aku akan memberitahu keluarganya. Kamu harus tinggal bersamanya. Tidak bisa, laki-laki dan perempuan. Aku tinggal di kamar 8601. Kalau nanti kita berjemur lagi, kita ngobrol ya. Hari ini pemulihannya bagus, pulang dan istirahatlah lebih awal. Ayo kita pergi juga. Katanya dia adalah CEO terkaya di Haisi. Baru sedikit membaik sudah mulai iseng. Hanzong, kamu hahat sekali. Baru sedikit membaik sudah buru-buru. Ternyata Han Chengfeng masih suka wanita. Siapa wanita yang membuatnya terluka begitu dalam? Hanzong, sebenarnya kamu suka laki-laki atau perempuan? Kita semua teman, jangan bercanda. Kalau kamu suka laki-laki, masa bisa terluka oleh wanita seperti ini? Ah, kita semua laki-laki. Jangan macam-macam. Kalau kamu sudah lebih baik, aku akan pergi sendiri. Anggap saja ini perpisahan terakhir. Aku akan pergi ke kota yang jauh darimu. Kak Chengfeng. Katanya dari rumah sakit, kondisimu tiba-tiba membaik. Kamu benar-benar tidak bisa lepas ya, sampai ke sini mengejarku. Bilang saja, berapa uang yang kamu mau untuk pergi? Karena Yan Xiaojie datang menjenguk Hanzong, maka aku akan pergi dulu. Jangan sok baik. Kak Chengfeng mana mungkin sakit selama ini, bertahun-tahun. Xiao Bao mana mungkin tidak pernah mendapat kasih sayang ayah. Ini anakmu dengan Hanzong. Lalu, apa ini anakmu dengan Kak Chengfeng? Selamat ya, aku pergi dulu. Kak Chengfeng. Kamu tanya Li Teng ya? Dia dikirim bekerja oleh Paman Han. Kamu ada perlu apa dengan dia? Kak Chengfeng, lihatlah Xiao Bao. Piao Jiawen. Ini kamu sendiri yang cari mati. Yan Xiaojie. Aku tahu akhir-akhir ini kamu butuh uang. Utang di luar sana banyak sekali. Kenapa kamu menyelidiki aku? Itu tidak penting. Yang penting aku bisa memberimu 5 juta. Tapi kamu harus bantu aku melakukan sesuatu. Apa? Kamu ngapain? Aku cek infus 8601 sudah habis atau belum? Nan, kenapa? Barusan aku lihat Yan Ruyu bicara dengannya. Setelah ambil air, lihat dia menyuntikkan sesuatu padamu. Jangan salah sangka, aku tidak melakukan Nan. apa. Masa aku bisa bohong? Kamu tidak merasa tidak enak badan kan? Sebentar aku bawa kamu periksa. Nanti aku bawa cairan infus ini untuk dites. Aku nggak merasa ada yang nggak enak, suruh dia pergi aja. Aku kenal dia. Dia perawatnya Han Chengfeng. Iya, Han Chengfeng mau datang menjenguknya, kalau dia ada apa-apa. Aku yang jadi saksi, nanti aku bawa ini untuk dites. Nggak masuk akal. Komposisi cairan infus ini nggak ada masalah. Cuma obat dan dosis normal untuk mengobati depresi. Kamu harus waspada sama perawat itu.
dia nggak normal. Nanan, jangan-jangan kamu terlalu curiga. Jangan-jangan Han Cheng Feng yang suruh perawat itu menjengukku. Bukan maksudku ngomongin kamu, tapi setiap kali urusan Han Cheng Feng, kamu langsung gak waras, percaya deh sama aku. Perawat itu emang ada masalah. Sesuai yang kita bicarakan tadi, aku akan segera urus pindah rumah sakit untukmu. Wajar. Halo, Nona Yan. Di rumah sakit terlalu banyak orang, aku nggak bisa bertindak, dasar nggak guna. Aku akan atur orang untuk bareng kamu, bawa si Jalang itu keluar. Kita bertindak di luar. Pak Han, aku sudah kembali. Katanya kondisi kamu tiba-tiba membaik, ya? Wenzi juga di rumah sakit, kamu bareng aku cari dia. Tolong jelaskan kesalahpahaman dulu sama dia. Bilang aku mau menikahinya. Sekretaris Piao juga depresi. Kalian berdua emang gak pernah ketemu sejak dulu. Orang yang saling mencintai akhirnya jadi teman sepenyakit. Pak Han, pelan-pelan, tunggu aku. Perawat, orang di tempat tidur ini mana? Barusan pindah rumah sakit. Pindah kemana? Bahaya, cari cepat. Pak Han ketemu. Di sebuah rumah di daerah timur. Ngomong-ngomong, dua cewek ini lumayan cantik. Gimana kalau kita berdua nikmatin dulu? Jangan sia-siakan kesempatan bagus ini, habiskan dulu baru kita bawa mereka. Pasti aku main, ayo. Hahaha. Siapa, pesanan makanan, atau Mas Bro yang baik? Mas Bro udah pesan makanan duluan. Mas Bro. Ah, Tolong aku. Han Cheng Feng. Ini di mana? Kok kamu bisa di sini? Gak apa-apa kan? Cheng Feng, Cheng Feng. Han Cheng Feng, akhirnya kamu bangun. Kamu benar-benar membuatku takut. Sebelum menikahimu, aku tidak akan mengalami masalah apapun. Jangan bercanda. Kamu sudah menikah dengan Nona Yan dan punya anak. Lagi pula, bagaimana mungkin dua pria menikah? Piao Jiawen, meskipun kamu pria. Apa kepalamu terbentur? Kamu mulai ngomong ngawur. Kamu sekarang masih tidak mau memberitahuku kebenaran. Kebenaran apa? Jenis kelaminmu yang sebenarnya. 2 tahun lalu malam itu kamu datang ke rumahku. Ingin mengaku padaku. Kamu sudah tahu. Benar juga. Kamu adalah bos Han dari grup Han. Tapi saat itu kamu yang pertama bilang padaku. Aduh. Aku menyesal setelah mengatakan itu. Aku tahu kamu datang ke rumahku. Saat aku kembali, kamu sudah tidak ada, aku datang ke rumahmu. Kamu sudah pergi. Setelah itu, selama beberapa tahun. Kemudian aku sakit. Sungguh bodoh. Jangan tinggalkan aku lagi, ya. Biarkan aku menikahimu. Kamu masih bercanda. Ada terlalu banyak orang di hatimu. Ada Nona Yan, dan anak kalian. Dan kakak Yuya MU, aku tidak mau bersaing lagi. Sangat melelahkan. Anak Yan Ruyu. Soal kakak Yuya. Dia hanya obsesiku selama bertahun-tahun. Sekarang kamu yang paling penting bagiku. Kakak Cheng Feng, kenapa kamu bisa terluka? Kamu menatapku seperti itu kenapa?
Dulu aku berhutang penjelasan padamu. Dan juga pada anak, selama sakit ini. Aku tidak memberikan jaminan untuk kalian. Besok aku mengundang banyak teman dan kerabat ke rumahku. Aku akan memberikan penjelasan pada semua orang. Apa yang kamu katakan benar, Sungguh Kak benar, Cheng Feng. pulang dulu dan tunggu aku. Aku masih punya beberapa hal yang harus dibicarakan dengannya. Ada banyak hal yang dia butuhkan. Kak Cheng Feng, Xiao Bao di rumah ada pengasuh yang merawatnya. Malam ini biarkan aku menemanimu. Tenang saja, kita juga tidak kekurangan 2 hari ini. Pulanglah. Baiklah, kamu istirahat yang cukup. Luka di kepala masih ada. Keluar. Dengarkan aku jelaskan padamu. Apa yang kamu katakan? Aku sudah melihat semuanya. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Jangan berpura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Han Cheng Feng, Han Cheng Feng. Han Cheng Feng. Sudahlah. Aku bohong pada Yan Ruyu. Besok kamu juga datang ke tempat itu, aku akan melamarmu langsung. Mengapa aku harus percaya lagi padamu? Kita semua karena satu sama lain. Mengalami depresi yang sangat parah, dan karena penyelamatan satu sama lain baru bisa keluar. Kondisi terparah mungkin seperti yang kamu pikirkan. Mengapa tidak mencoba bertaruh sekali saja? Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan terakhir kalau kamu berani membohongiku lagi. Kalian kenapa datang? Di sini tidak menyambut kalian. Pergi. Kami juga tamu Cheng Feng. Nona yang sepertinya tidak punya hak untuk mengusir kami. Mengapa aku tidak punya hak? Meskipun aku dan Kak Cheng Feng belum menikah, tapi aku adalah ibu dari anak itu. Setengah pemilik rumah ini. Tapi aku dengar, Nona Yan dan Cheng Feng belum menyelesaikan pertunangan. Apalagi melangsungkan pernikahan yang lengkap. Artinya Cheng Feng masih seorang lajang emas. Semua wanita punya hak untuk memperjuangkannya. Aku benarkan. Kamu benar, sangat baik. Kamu makhluk tidak jelas, berani mengatakan hal seperti itu. Sama sekali tidak punya sopan santun. Nona Yan bilang aku tidak punya sopan santun. Tapi aku hanya menyatakan fakta. Justru Nona Yan yang terus memaki. Kita berdua siapa yang tidak punya sopan santun? Ayah, paman, lihat dia. Apakah aku punya hak untuk meminta Nona keluar? Kamu siapa? Aku ayah Han Cheng Feng. Identitas ini cukup kan? Meskipun kamu playboy, oh tidak. Meskipun kamu ayahnya Pak Han. Kamu tidak punya hak untuk mengusir kami. Kami diundang oleh Han Cheng Feng. Kalau mau pergi, biarkan Han Cheng Feng yang bilang sendiri. Wah, cakap sekali, Nona. Kamu juga setuju? Saya juga setuju. Nyamuk dan Jiangnan benar, acara keluarga hari ini. Semuanya saya yang undang, saya tidak akan mengusir siapapun. Tidak ada yang punya hak itu. Ayah, hari ini saya mengundang semua orang untuk menjelaskan hal penting kepada keluarga dan teman-teman. Hal penting seperti ini, kenapa kamu mengundang 2 orang asing? Mereka bukan orang asing, mereka punya banyak peran dalam acara ini. Peran apa? Seperti peran korban. Benar kan, Nona Yan? Kakak Cheng Feng, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Nona Yan, benar tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu? Tapi tidak penting, dari hari ini. Saya akan membatalkan perjanjian pertunangan denganmu. Batalkan? Kenapa batalkan? Xiao Bao tidak bisa tanpa ayah. Xiao Bao punya ayah atau tidak? Apa hubungannya dengan saya? Apa maksudnya? Han Cheng Feng, apa sebenarnya maksudnya? Kamu pikir keluarga yang bisa kamu main-mainkan begitu saja? Paman Yan, tenang dulu. Beberapa menit lagi semuanya akan jelas. Kamu diam saja, bukannya hari ini kamu mau melamar? Ya. Hari ini saya akan melamar dengan sangat resmi. Kakak Cheng Feng, ternyata kamu bercanda. Saya sampai ketakutan. Kamu tidak tahu sudah berapa lama. Saya menunggu hari lamaranmu. Apa saya pernah bilang akan melamarmu? Hari ini hal pertama adalah membela kekasih saya. Hal kedua adalah melamar kekasih saya dengan resmi. Nona Yan, menyewa pembunuh. Lebih baik pikirkan bagaimana menghabiskan separuh hidupmu di penjara. Siapa Yan Ruyu? Anda diduga menyewa pembunuh. Kami akan menangkap Anda sesuai hukum. Jangan, Piao Jiawen. Kenapa kamu menipunya untuk datang ke acara ramai seperti ini, lalu menangkapnya? Benar-benar strategi menakut-nakuti. Dia sedang mengancam semua orang yang berpotensi mengancammu. Apakah aku termasuk di sini? Semuanya. Kalian semua adalah saksi pertunanganku dengan Yan Ruyu 2 tahun yang lalu. Hari ini aku mengundang kalian kemari untuk membicarakan sesuatu yang penting.
Dia bernama Piao Jiawen. Dia adalah pacarku, dan sebentar lagi akan menjadi tunanganku. Dan nanti akan menjadi istriku. Tolong hormati keputusanku. Dan hormati dia juga. Sialan, aku belum pergi. Kamu masih menganggapku ada? Bagaimana dengan Ruyu? Dan bagaimana dengan Xiao Bao? Xiao Bao bukan anakku. Yan Ruyu memberiku 5 juta untuk membunuh Nona Piao, tapi ternyata dia juga ingin membunuhku. Aku akan bicara, Nona Yan yang memberi kami uang untuk membunuh 2 gadis itu. Kenapa kamu membuat masalah sebesar ini? Semua ini demi keselamatanmu, dan harus dilakukan. Piao Jiawen, maukah kamu menikah denganku? Kita tidak akan terpisah lagi. Kapan kita akan menikah? Kakekku belum tahu. Aku harus memberitahunya dulu. Kita pergi menemui kakek bersama. Kakek, aku datang menjengukmu. Apakah kamu sudah terbiasa di sini? Apakah kamu merindukanku? Kamu masih berani bertanya apakah kakek merindukanmu? Kamu untuk pria ini, membuat dirimu seperti ini. Selama ini aku yang merawat kakek. Terima kasih Yananan. Jangan begitu, aku melakukannya dengan sukarela. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Ada satu hal lagi, dulu untuk menyamar sebagai pria, aku kehilangan liontin yang selalu aku pakai, kakek. Meskipun banyak hal dari masa kecilku yang tidak kuingat, tapi aku ingat liontin itu sangat penting bagiku. Cepatlah bangun dan katakan padaku, siapa yang memberiku liontin itu? Liontin apa? Oh, aku memesan liontin yang sama persis. Dulu kamu sakit dan aku lupa memberikannya. Sekarang ini untukmu. Meskipun bukan yang dulu, tapi lebih baik daripada tidak ada. Sebagai pengingat. Han Cheng Feng, kamu kenapa? Yuya. Kamu kakak Yuya. Ternyata kau selalu berada di sisiku. Kakak Yuya. Maksudmu aku adalah saudari Yuya yang kau cari. Kau adalah saudari Yuya, kau tidak ingat, aku akan memberimu kalung ini. Mengatakan bahwa kita akan menikah ketika kita dewasa. Tampaknya Han Cheng Feng adalah pria terak sejak kecil. Sangat bersemangat. Itu adalah kakak Yuya penting atau aku penting? Kau adalah saudari Yuya. Jika liontin ini dari Jiangnan atau wanita lain, itu penting bagi saudari Yuya atau aku penting? Kau penting. Pastikan itu pria terak. Maksudmu aku tidak penting? Ah, Aku adalah saudari Yuya. Kau bilang aku tidak penting. tidak, tunggu, aku berpikir. Sekretaris Piao, apa yang kau inginkan? Baiklah, aku tidak akan menggodamu. Kau lihat, aku sudah menemukan orang yang tepat dan dia melamarku. Jangan khawatir tentang acara seumur hidupku. Kakek. Aku akan merawat Wen. Aku tidak akan membiarkan dia menderita. Siapa kakek Anda benar-benar alami? Dalam hatiku, kita sudah menjadi keluarga. Hei, masih ada orang. Apakah Anda menempatkan saya dan kakek saya di mata? Aku ingin menikahimu. Memberi makan Liteng, jadi tuan rumah pernikahan termegah di kota. Aku akan menikah dengan sekretaris Piao. Tidak bisa membayangkan.